Shalom, hai Josa, kembali lagi di Satu Hidup bersama Pea. Hari ini aku mau bahas tentang boleh gak sih kita ngomong ke Tuhan. Nah aku dapetin renungan ini saat aku lagi scroll gitu ya. Dan menurut aku kayak, oh ternyata begini ya gitu. Tapi sebelum itu kita harus baca Mazmur 91 terlebih dahulu seperti biasa. Kalau pakai alas kayak gitu ya kan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindungi. Pastinya ialah perisai yang banyak tembok. Engkau tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit mengular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terbang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Aku harus ini dulu deh. Oke, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga aku dan Josh masih bisa merenungkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, Tuhan. Hari ini pembahasan kami tentang boleh gak sih kita ngomong ke Tuhan. Semoga apa yang kami renungkan dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami, Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu, Tuhan. Bimbing kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan. Berkatilah apa yang kami renungkan hari ini, Tuhan. Kami percaya apa yang kami baca ini adalah pesan-pesan dari-Mu, Tuhan Yesus. Apa yang kami renungkan adalah pesan dari-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan saat teduh dalam hati yang penuh damai sejahtera, Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami juga meminta pengampunan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Oke, kita langsung. Kadang doa kan nggak selalu indah ya. Kadang juga yang terucap tuh kayak refleks aja gitu. Kadang yang keluar dari ucapan kita tuh bukan rasa syukur, bukan pujian, karena kitanya terlalu emosi akan hal yang kita dapetin, karena nggak sesuai apa yang kita mau, karena nggak sesuai sama apa yang udah kita rencanain gitu. Kayak pokoknya harusnya kita tuh dapat kebahagiaan, tapi kita malah dapat bencana, kita dapat kesedihan. Jadi yang keluar dari mulut kita bukan ucapan syukur, bukan ucapan pujian bagi Tuhan, tapi malah jeritan amarah-amarah yang kayak, Tuhan kok gini sih, Tuhan, kenapa harus aku dapetin hal ini, kenapa aku harus sedih, kamu gak bersamaku gitu loh. Bahkan bisa makian yang keluar dari mulut. Tapi karena lukanya terlalu dalam, justru kita gak punya bahasa lain selain kata gak pantas gitu loh. Kayak karena sakit banget sampai kita kayak berani banget buat ngeluarin doa itu. Kenapa saya kesikan? Aneh sekali. Nanti aku mau framing aja. Nah, tapi di Alkitab justru mencatat banyak banget doa-doa brutal. Aku bakal ngasih 3 contoh. Yang pertama Ayub 3. Akhirnya ngumpul lagi. Ada pencapaian. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Nah, disini tuh Ayub ini kayak benar-benar mengutuk hari lahirnya. Kenapa dia mengutuk hari lahirnya? Karena sepanjang hidupnya, hidup Ayub itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kehilangan. Dia kehilangan anaknya, harta bendanya,
Dia juga bahkan kehilangan rasa sehatnya, kesehatannya menurun. Jadi dia sampai berani dia mengutuk hari lahirnya. Kadang aku juga sering banget benci sama hari lahir aku, karena kayak aku ngerasa setiap aku ulang tahun, setiap di hari lahir aku tuh ada aja gitu kesedihannya, ada aja yang bikin aku sakit hati. Karena 2 tahun ini udah 25 ya? Oh, 3 tahun berturut-turut. Enggak deh, 2 tahun 2 tahun berturut-turut aku tahu banget kayak rasa sedih yang aku dapetin itu tuh bener-bener di hari lahir aku. Kayak aku disakitinnya tuh bener-bener di hari lahir aku, sehingga kayak aku selalu bilang ke temen aku benci hari lahir aku sebel banget sama hari lahir aku. Sampai pada akhirnya aku scroll TikTok seperti biasa, aku dapat ayat tentang Ayub 3 ini. Terus ada renungannya kalau misalnya kita tuh nggak boleh benci hari lahir. Kenapa? Karena hari lahirnya tuh nggak salah, yang salah tuh orangnya yang melakukan itu kepada aku. Kenapa aku harus nyalain hari lahir aku? Walau emang hal itu tuh terjadi pas di hari lahir aku, pas di aku ulang tahun. Tapi kalau dibilang sakit, aku selalu sakit di hari lahir aku. Malah aku nih, kalau udah mendekati hari lahir aku tuh aku takut banget buat nyentuh hari lahir aku, karena pasti ada aja gitu hal yang terjadi, ada aja gitu yang bikin aku sakit hati. Tapi kayak ya udah, aku jadiin aja pembelajaran hidup aku. Nah, kalau kamu mau aku ceritain soal ini, kamu boleh bilang. Tapi udah sering aku ceritain sih. Terus yang kedua itu Mazmur 13. Nah, di sini itu Mazmur itu sering banget marah, sering berteriak dan mengeluh kepada Tuhan. Seperti ini. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Pakai tanda seru. Kalau pakai tanda seru kan berarti tandanya dipertegas gitu, kayak ada nada yang menaik gitu. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dalam mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, di Mazmur ini dia walaupun dia mengeluh, dia tetap menaruh di ayat yang ke-6, tapi aku menaruh kasih setiamu, aku percaya kalau Tuhan akan menolong aku. Walaupun dia di ayat ke-1 sampai ke-5 dia kayak nggak percaya, kayak mikir Tuhan nih mana sih nggak ngasih hal yang kubutuhin gitu loh. Kayak sampai kapan aku harus di sepanjang hari, sampai kapan musuh harus di atas dari aku, lebih tinggi di atas aku. Kayak kenapa, kapan, sampai kapan hal itu bakal terjadi. Tapi dia walaupun dia begitu, dia tetap menaruh rasa harapan, dia tetap menaruh rasa percaya kepada Tuhan, sehingga dia masih berserah gitu walaupun dia bisa ngata-ngatain. Terus yang ketiga itu Yeremia ayat 20 Yeremia 20 ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menuduhkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Yeremia itu pernah menuduh Tuhan, menipunya. Jadi kayak ayat-ayat yang aku kasih itu isinya penuh dengan olokan-olokan, bukan olok-olokan sih, kayak doa-doa brutal
nggak percaya gitu, kayak kurang yakin. Banyak banget di sini rasa kecewa, rasa sedih, tapi Tuhan tuh ngizinin buat doa-doa itu, buat perkataan-perkataan itu masuk ke dalam Alkitab. Doa-doa penuh frustasi, doa penuh rasa kecewa, sedih masuk ke dalam Alkitab. Kenapa? Kayak Tuhan, supaya kita tahu Tuhan sanggup menampung amarah dan kejujuran kita. Kayak doa yang jujur itu meluapkan apa ya, isi hati kita keluar tuh lebih baik daripada kata-kata yang manis tapi dia kurang, kayak kata-kata manis tapi kayak cuman maunya doang gitu loh, kayak nggak ada usahanya, nggak ada maksudnya. Kayak walaupun, jadi gini, nggak boleh doa yang manis yang keluar dari mulut tapi hatinya itu penuh dengan kemunafikan. Jadi kayak kalau sebel ya bilang aja, Tuhan aku sebel banget. Jadi jangan di mulut manis tapi di hati munafik gitu, di hati marah. No, harus jujur aja sama Tuhan, karena kejujuran itu bukan akhir tapi awal pemulihan. Tuhan sanggup mengubah amarah kita menjadi sebuah anugerah ya. Jadi kalau misalnya kita jujur, itu Tuhan bakal mulihin kita. Kayak Tuhan terima kita jujur, karena Tuhan mau melihat kita jujur. Kayak Tuhan malah senang gitu melihat kita jujur. Nanti rasa amarah yang kita luapkan ke Tuhan bakal Tuhan ubah jadi suatu anugerah yang kita aja mikir harusnya kita nggak ngelakuin ini, harusnya kita nggak usah marah sama Tuhan. Tuhan menghargai banget hati kita yang jujur daripada doa kita yang manis tetapi modus. Tapi jangan berhenti di sana. Setelah hati tenang, datang kembali dan minta ampun kepada Tuhan. Jadi walaupun kita boleh marah, kita boleh ngomel ke Tuhan, jangan lupa untuk meminta maaf ke Tuhan, karena kan walaupun Tuhan tahu itu rasa amarah yang kita dapetin karena rasa kecewa, tapi jangan lupa untuk balik ke Dia saat hati kita udah tenang. Kita minta pengampunan. Tuhan, maaf, aku sempat marah, aku sempat kecewa, aku sempat tidak percaya akan hal yang Engkau sudah rencanakan buat aku gitu lah. Jangan takut datang apa adanya, karena doa yang berantakan lebih baik daripada diam dan perlahan menjauh dari Tuhan. Kayak ini tuh dikasih tahu bahwa kalau misalnya kita tuh lebih baik kita datang begini aja gitu, datang dengan penuh rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah, atau bahkan rasa sukacita. Kenapa? Tuhan lebih suka kita datang apa adanya, kita datang apa yang lagi kita rasain, daripada kita diam, menjauh, gak ada doa sama sekali yang keluar dari mulut kita atau keluar dari hati kita gitu. Kayak pokoknya Tuhan lebih senang kalau kita beneran bisa ungkapin apa yang kita rasain. Jadi aku juga kadang nanya ke Tuhan, kenapa sih aku harus ngerasain ini? Kenapa kau mengizinkan aku ngerasain disakitin? Kenapa kau mengizinkan aku untuk bisa sama dia? Walaupun kadang aku mikir juga, sebenarnya Tuhan gak ngizinin gak sih? Karena di firman juga gak ngizinin, akunya aja yang maksa. Terus aku juga mikir kayak, aku doa, apa aku emang pantas dapetin rasa sakit yang selama ini aku rasain? Kapan aku bisa dapetin orang yang baik sama aku, dapetin pasangan yang baik sama aku, yang bisa menghargain aku, yang bisa cukup satu cewek gitu. Terus aku juga sering doa gini ke Tuhan, kalau misalnya orang-orang mau deket sama aku kurang baik untuk aku, tolong kasih jarak ke aku, maksudnya kasih jarak ke aku dan dia. Kalau misalnya dia baik buat aku, tolong izinkan, permudahkan buat aku sama dia sering-sering main lah, sering-sering ngobrol, sering-sering tukar cerita. Terus akhirnya kayak kalau misalnya ada yang menjauh dari aku tiba-tiba, aku tuh langsung mikir, udah aku tuh terwujud. Lebih baik terpisah sekarang daripada nanti di saat terpisah itu benar-benar lagi ada masalah. Terus juga kadang ada yang menetap di sisi langsung, Tuhan terima kasih atas jawaban-jawaban dari doa-doa aku,
percaya semuanya tuh atas campur tangan Engkau. Jadi kesimpulannya tuh nggak apa-apa kalau mau ngomong ke Tuhan, nggak apa-apa kalau mau doain itu bukan rasa syukur, rasa pujian, tapi rasa sedih, rasa kecewa yang dialami hari ini, hari kemarin. Nggak apa-apa kalau kamu mau ungkapin apa yang lagi kamu rasain, karena Tuhan suka jika kita ungkapin apa yang kita rasain, apa yang kita keluarin gitu, apa yang kita pokoknya rasain. Pokoknya Tuhan lebih suka kita jujur daripada kita ngeluarin kata-kata yang manis tapi hati kita tuh nggak manis, hati kita tuh penuh dengan rasa kecewa, rasa sedih. Tuhan tuh nggak suka kayak gitu. Tuhan suka kita tuh benar-benar ungkapin apa yang kita rasakan. Jadi kalau kamu lagi ngerasa hari kamu lagi sedih, hari kecewa atau gimana, kamu boleh banget untuk bilang ke Tuhan, Tuhan aku capek, aku sedih, aku kecewa, kenapa aku harus ngerasain ini. Kirain kau memberikan aku jawaban atas pertanyaan-pertanyaan aku ini. Makasih Tuhan atas hari ini gitu loh. Terus kayak banyak banget yang pergi dari hidup aku, tapi aku mikir itu juga atas dari doa-doa aku gitu loh. Kalau dia pergi ya berarti dia nggak baik buat aku, dia kurang baik gitu loh. Mungkin dia baik buat orang lain tapi dia belum tentu baik buat aku. Jadi aku mau sedih karena kehilangan, ya jujur aku sedih karena kehilangan orang kan sakit banget kan, jadi kayak masih shock gitu. Jadi aku awal itu kayak mikir, kenapa harus gini Tuhan, kenapa dia nggak baik buat aku, tapi ya kayak kenapa dia harus pergi dari aku. Jadi pas dipikir-pikir lagi, aku selalu doa setiap malam tidur, aku selalu doa, Tuhan jika kiranya ada orang yang kurang baik buat aku, tolong jauhkan dari sekarang. Terus kalau misalnya baik, ya itu yang tadi aku bilang, izinkan untuk main, untuk ini, untuk cerita, untuk masih ngobrol terus, yang masih berhubungan dengan baik. Jadi aku yakin kalau misalnya kalau orang ini pergi tuh berarti dia nggak baik buat aku, dia kurang baik gitu loh. Bukan berarti dia jahat ya, tapi kurang serak gitu sama aku, nggak bikin aku tumbuh, nggak bikin aku berkembang. Oke, jangan lupa baca Mazmur 91, habis itu baru kita yeping. Oke, tapi aku udah yeping ya tadi. Oke, kita mari doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan saat teduh kami. Tuhan, aku dan Jos mengucap syukur sedalam-dalamnya Tuhan, semoga kiranya apa yang kami renungkan bisa kami terapkan untuk jujur kepadamu Tuhan dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami renungkan benar-benar pesan yang berguna banget untuk kami, karena kami kadang takut untuk mengungkapkan perasaan yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas sukacita, atas kesedihan yang kami alami hari ini Tuhan. Kami tetap mengucap syukur walaupun hari ini mungkin kami ada rasa sedih, rasa sakit, atau apapun. Kami percaya nantinya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Bahkan saat ini pun Engkau sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya akan rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Jika doa kami pun tidak terwujud, kami percaya jika Engkau izinkan, Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada alasannya. Pasti Engkau ingin memberikan hasil yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami pun akan tidur Tuhan, berkatilah tidur kami tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat. Tolong bangunkan kami di waktu yang tepat dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami selalu Engkau bantu Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami karena kami percaya Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengizinkan sesuatu terjadi. Bantu kami, kuatkan kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Berikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Jangan berikan apa yang bukan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari sifat kesombongan atau kecurangan Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu karena kami kadang mengandalkan diri kami sendiri dan menyombongkan jika kami bisa, tetapi nyatanya kami gak bisa kalau tidak ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama ini. Berkatilah kami terus Tuhan. Kiranya besok kami lebih semangat lagi untuk menjalankan hari dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah selesai.
Oh ya, kenapa ya? Tapi kayaknya aku bakal ngupload ini tuh nggak pas hari Jumat tanggal 17 ya, karena aku bakal ngupload yang baju biru dulu hari ini. Josa mau ngomong apa Josa? Tadi aku udah yapping. Bahkan pas aku mau ngomong ini, bahkan pas kehilangan orang yang benar-benar aku sayang, aku mikir kayak Tuhan kan cuma nitipin doang, dia kan yang memilih Tuhan. Jadi kayak aku ngerasa bener-bener sedih sih, jujur sedih banget, karena biasanya aku bareng-bareng dulu sama Oma, kayak bener-bener Oma tuh yang jadi bagian hidup aku. Kadang waktu papa berantem, Oma yang selalu peluk aku, selalu bilang kan karena saya selalu baik. Jadi kalau kamu lihat sifat aku yang selalu nyemangatin orang, selalu bilang tenang, santai, bisa, itu aku ikutin Oma aku. Mungkin pas kehadiran kamu yang bahkan kamu merhatiin live vacation aku aja, kayak aku seneng karena ada aja gitu yang merhatiin live vacation aku, kayak sadar gitu kalau aku ngebut, kalau aku pelan, kayak bahkan kamu selalu ingetin aku akan hal-hal yang kadang aku lupa gitu ya. Aku seneng aja bisa kenal kamu, bisa jalan-jalan sama kamu, bisa main sama kamu. Dan aku juga sebenernya takut kehilangan kamu. Tapi sebelum kita makin jauh nih, ini sudah pas awal-awal kita dekat, aku tuh doa sama Tuhan kalau misalnya kamu gak baik buat aku, gak bikin aku bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik, Tuhan tuh, aku tuh minta Tuhan kasih jarak ke kita. Tapi nyatanya Tuhan gak melakukan itu. Berarti aku percaya kalau misalnya kamu itu benar-benar bikin aku tumbuh dan berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Aku senang sama kamu, aku bangga sama kamu Josa. Semangat terus untuk menjalani hari. Aku selalu doang kamu, aku sayang kamu Josa. Terima kasih udah selalu ada. Terima kasih udah mau main sama aku. Ayo kita main lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye Josa. Maaf. Dadah Josa. Bye-bye. Dadah. Ulang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah Josa.